Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nur Susanti 7. Kali ini saya akan buat roti tawar semangka ala Korea. Mau tahu cara buatnya? Tonton terus sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, komentar, dan share. Dan tekan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, sediakan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 50 gram gula pasir, dan 1 sendok teh ragi instan. Lalu aduk rata. Kemudian masukkan 1 butir telur. Masukkan juga 150 ml susu cair dingin. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai setengah kalis. Kalau sudah setengah kalis seperti ini, matikan mixernya. Kemudian tambahkan 50 gram mentega atau margarin. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lalu ini dimixer lagi sampai kalis elastis dengan kecepatan tinggi. Nah, ini sudah kalis elastis. Kita matikan mixernya. Untuk melihat kalis elastisnya, kita tarik sedikit adonan. Kalau sudah transparan dan tidak mudah sobek seperti ini, tandanya sudah kalis elastis ya. Selanjutnya, siapkan alas kerja, olesi sedikit minyak goreng di atasnya supaya tidak lengket. Kemudian ambil adonan lalu dibulatkan. Setelah itu, letakkan adonan di alas kerja, lalu dipipihkan seperti ini. Kemudian, bagi 2 adonan. Satu bagiannya lagi dipotong 2 menjadi 1/4 bagian. Dan satu bagiannya lagi kita potong sedikit seperti ini, kurang lebih ini 30 gram ya. Selanjutnya, bulatkan semua adonan. Setelah dibulatkan, pindahkan adonan yang berukuran 1/4 dan 30 gram ke wadah lain. Sedangkan adonan yang berukuran setengah bagian yang besar, pindahkan ke dalam mangkuk. Untuk adonan yang ukuran 1/4 dan 30 gram ditutup dulu dengan kain supaya tidak kering. Lalu sisihkan sebentar. Adonan yang setengah bagian ini lalu kita pipihkan seperti ini. Kemudian beri warna merah secukupnya. Lalu dimixer dengan kecepatan rendah sampai adonannya menjadi warna merah semua ya. Kalau warnanya menurut kalian masih kurang, boleh ditambah sedikit lagi warna merahnya. Nah, ini sudah berwarna merah semua. Matikan mixernya. Lalu dibulatkan. Setelah itu, pindahkan ke wadah yang sama dengan adonan lainnya. Kemudian ambil satu adonan yang 1/4 bagian, lalu pindahkan ke wadah mangkuk dan dipipihkan. Dan beri pewarna hijau secukupnya. Selanjutnya dimixer dengan kecepatan rendah sampai adonannya menjadi hijau semua, seperti ini. Jika sudah, lalu dibulatkan adonannya. Supaya tangan tidak lengket, olesi tangannya dengan minyak goreng ya. Dan setelah dibulatkan, pindahkan ke wadah yang sama dengan adonan lainnya. Dan ambil adonan yang berukuran kecil atau 30 gram. Itu akan kita beri pewarna coklat nanti ya sebagai motif. Sebelumnya kita buat dulu pasta coklatnya.
Ambil sedikit kurang lebih 1/4 sendok makan coklat bubuk. Campurkan 3 sendok makan air lalu diaduk rata. Nah, segini sudah cukup ya. Selanjutnya, untuk adonan yang 30 gram ini kita pipihkan. Setelah itu beri sedikit pasta coklat yang tadi kita buat. Lalu diulen sampai adonannya menjadi warna coklat semuanya. Kalau adonannya jadi terasa lengket, boleh ditambahkan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket lagi. Kalau sudah, letakkan di tempat yang sama dengan adonan lainnya. Jadi ini ada 4 warna ya, warna merah, putih, hijau, dan coklat. Kemudian tutup wadah adonan dengan kain dan diamkan selama 1 jam sampai semua adonan mengembang 2 kali lipat ya. Selagi adonan didiamkan, lalu siapkan loyang seperti ini, ukurannya 21 x 11 x 7 cm, lalu olesi dengan sedikit margarin, tipis-tipis aja ya, supaya tidak lengket nanti rotinya. Tapi kalau teman-teman punya loyang yang khusus untuk roti tawar yang ada tutupnya itu lebih bagus lagi ya. Kalau sudah selesai, sisihkan dulu loyangnya sebentar. Setelah didiamkan selama 1 jam, semua adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita ambil adonan yang berwarna merah, lalu letakkan di alas kerja. Kempiskan dan pipihkan adonan. Sebelumnya, oleskan rolling pin dengan sedikit minyak supaya tidak lengket. Gilas adonan sampai memanjang, tapi jangan terlalu tipis banget. Nah, panjangnya seperti ini. Kemudian beri kismis secukupnya. Kalau nggak ada kismis, boleh diganti dengan choco chip ataupun mesis ya. Tekan-tekan sedikit kismisnya supaya tidak mudah lepas. Ujung adonan ini kita pipihkan seperti ini. Selanjutnya, gulung adonan dari atas ke bawah sambil sedikit ditekan-tekan supaya rotinya jadi lebih padat. Setelah digulung, rapikan sedikit dan ujungnya ini dikaitkan supaya lebih menempel lagi. Jika sudah, adonan merah disisihkan dulu. Kemudian ambil adonan yang berwarna putih lalu dipipihkan dan gilas dengan rolling pin. Digilas sampai lebarnya kira-kira cukup untuk membungkus adonan merah. Nah, kira-kira segini cukup. Ambil adonan merah, letakkan di atas adonan putih, lalu dibungkus. Di kedua ujungnya, tutup dan kaitkan supaya adonan merahnya terbungkus semua. Pastikan semuanya sudah terkunci atau tertutup rapat, supaya nanti rotinya tidak sobek ya. Kalau sudah, ini disisihkan dulu sebentar. Kemudian ambil adonan yang hijau dan gilas sampai kira-kira lebarnya bisa membungkus adonan putih ini ya. Segini cukup.
Lalu ambil adonan putih, kemudian letakkan di atas adonan hijau dan bungkus. Kalau sudah, sisihkan dulu sebentar. Kemudian ambil adonan yang coklat, pipihkan. Lalu dipelintir sampai memanjang. Adonan coklat ini dibuat untuk motif di atas rotinya. Biasanya kalau dibuat semangka itu kan ada motif di atas kulit semangkanya. Setelah itu pipihkan dengan rolling pin. Tapi jangan terlalu tipis banget, nanti jadi putus. Kemudian dipotong menjadi 3. Setelah itu, pipihkan lagi setiap potongan motif. Panjangnya kira-kira sepanjang adonan hijau. Selanjutnya ambil adonan hijau, letakkan potongan motif di atasnya. Nggak harus lurus banget ya, biasanya kan motif di buah semangka tidak beraturan. Setelah itu, pindahkan adonan ke dalam loyang. Kemudian, tutup adonan dengan kain bersih atau serbet dan diamkan selama 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam adonan sudah mengembang seperti ini. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama 10 menit. Lalu panggang roti di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 20 menit roti sudah matang. Selagi panas, hentakkan loyang seperti ini sebanyak sekali atau 2 kali supaya rotinya tidak kempes. Selagi masih panas, oles di atas roti dengan sedikit mentega tipis-tipis aja supaya roti tidak kelihatan kering. Nah, ini sudah dingin, keluarkan dari loyang. Kelihatan di bawahnya matangnya bagus ya, nggak gosong. Nah, ini dia roti tawar semangka sudah jadi. Bagus banget hasilnya ya. Sedikit mirip ya dengan semangka, tapi kalau motifnya dikasih warna hitam, itu lebih bagus lagi ya, lebih kelihatan mirip. Nah, ini rotinya sudah dipotong, hasilnya di dalam seperti ini, bagus banget hasilnya, cantik banget. Rotinya ini empuk, lembut, dan montok banget ya. Hasilnya cantik, bagus. Roti ini banyak banget dijual di Korea ya, dan laris banget. Jadi jajanan jalanan Korea atau street food Korean. Rasa rotinya ini enak banget, ada rasa manis, gurih, dan juga asam dari kismisnya, dan lembut banget rotinya. Nah, ini kelihatan ya dari potongannya, teksturnya itu lembut banget dan berlayer seperti roti tawar biasanya. Dimakan gini aja udah enak banget ya, apalagi kalau dimakan pakai selai, tambah enak rasanya. Ini resepnya silahkan kalian coba di rumah ya, karena resepnya ini recommended banget dan bisa jadi ide jualan teman-teman juga.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah menonton, like, subscribe, komentar, dan share video ini, saya doakan semoga kalian diberikan panjang umur, kesembuhan dan kesehatan dari segala macam penyakit, mudah rezeki, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.